selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya, tentu saja. Dugaan praktik plagiat untuk karya ilmiah pada tingkat disertasi program doktor yang dilakukan oleh saudara RS. Kami menelusuri disertasi tersebut pada bab 3, yaitu metode. Jumpa lagi di channel Klakson 98. Semakin ditindih, semakin berbunyi. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Di video kali ini kita akan membahas sekaitan setelah Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Dr. Tifah. Berbagai komentar langsung bermunculan di media sosial. Kedua yaitu dugaan temuan hasil plagiarisme disertasi Roy Suryo. Tak perlu berlama-lama, kita simak videonya. Ya, Allah menghendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Jadi Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya, tentu saja. Tentu saja. Anda selalu menerima ya apapun saya selalu itu? sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan Alhamdulillah. Oke. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan Bismillah. Tanggapannya mungkin dari Polda berkaitan dengan hakim yang mengabulkan eksepsi dari Dr. Tifa, karena kata hakim ini jaksa menyusun dakwaan tidak cermat. Terima kasih. Kita sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati hukum tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari Yang Mulia Hakim. Namun demikian, itu bukan final atau bukan akhir dari semuanya. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dakwaan dan akan segera mengembalikan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa diterimanya eksepsi oleh Majelis Hakim tidak otomatis perkara pidananya telah berakhir untuk selamanya. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, apabila hakim menyatakan dakwaan memiliki kekurangan ataupun cacat formil tertentu, jaksa penuntut umum dalam hal ini masih memiliki wewenang untuk kemudian memperbaiki surat dakwaan tersebut sesuai pertimbangan hakim. Kemudian dilimpahkan kembali perkara itu ke pengadilan di negeri Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya telah menyampaikan sendiri bahwa perkara ini belum final, ini masih berlanjut. Artinya keputusan atas eksepsi bukanlah akhir dari seluruh perkara. Masih ada banyak tahapan hukum berikutnya yang harus dilalui melalui mekanisme ataupun prosedur yang berlaku. Mengapa di tengah proses perkara yang secara hukum masih berpotensi berlanjut, justru muncul pernyataan dari Tifa agar kuasa hukum Jokowi lebih fokus menghadapi perkara Roy Suryo? Wah, nggak salah nih ngomong begini Bu Dokter. Atau mulai ketakutan ya. Bisa saja sih karena dakwaannya Tifa ini ya berlapis-lapis teman-teman. Oke, kita lanjut.
Dr. Roni Teguh ya. Saya bacakan untuk teman-teman. Dugaan praktik plagiat untuk karya ilmiah pada tingkat disertasi program doktor yang dilakukan oleh saudara RS. Kami menelusuri disertasi tersebut pada bab 3, yaitu metodologi di mana menjadi otak utama dari sebuah karya disertasi doktoral. Lanjut paragraf bawah. Kami menemukan praktik yang diplagiat tersebut di bab 3 milik saudari Juriarti, seorang dokter lulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2018. Praktik yang dilakukan oleh saudara RS ini jelas melanggar kode etik akademik sebagai seorang yang calon doktor atau sudah mencapai pendidikan doktor. Nah, dan lagi surat tanda bebas plagiat baru ditandatangani kemarin di kampus tersebut sebagai syarat unggah mandiri ke repository Academic Publication Database. Artinya, selama ini disertasi tersebut tidak pernah dilakukan uji plagiat sebelum ujian doktoral dan publikasi di repository. Parah nih, ya. Memang parah ya kalau memang tidak terjadi adanya uji plagiasi ya. Kalau sudah ada ya syukur-syukur ya. Tapi kalau belum ada, parah, benar kata Pak Dr. Roni Teguh. Lanjut lagi. Selain itu, praktik plagiat ini jelas sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena mengambil sebuah karya orang lain dan Undang-Undang Sikdinas tentang praktik plagiat yang sangat dihindari di kampus-kampus mana saja di dunia ini, teman-teman. Kita lihat tampilan ini yang dimana dikatakan oleh Dr. Roni Teguh sebagai sumber plagiasi dari Roy Suryo punya disertasi. Kemudian ini adalah yang ditemukan pada disertasinya Roy Suryo ya. Nanti sebentar saya akan combine-kan. Kita lihat di sini sangat jelas ya. Kita lihat ada kotak warna merah itu kemudian diberi highlight oleh Dr. Roni Teguh ya bahwa itu adalah ya sumbernya. Wah, bahaya juga nih. Ada dugaan temuan hasil plagiat ataupun kemiripan bahwa karya tulis ilmiah disertasi Roy Suryo yang telah diunggah di repositori Universitas Negeri Jakarta. Perlu ditekankan bahwa hingga saat ini dugaan ini masih menjadi isu yang memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berwenang. Penilaian mengenai ada atau tidaknya plagiarisme itu merupakan kewenangan institusi akademik itu sendiri, sesuai dengan aturan yang berlaku. Roy Suryo yang begitu aktif mengkritisi dokumen akademik orang lain, bukankah wajar apabila karya akademiknya sendiri juga menjadi pertanyaan orang lain? Disinilah menariknya, teman-teman. Standar yang digunakan seharusnya berlaku sama kepada dirinya sendiri. Ya, kalau sebuah ijazah, skripsi, tesis maupun disertasi yang dimiliki seseorang boleh dikaji secara ilmiah, maka dokumen akademik Roy Suryo itu sendiri semestinya juga bisa terbuka untuk dilakukan kajian secara objektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tahu bagaimana polemik ijazah Pak Jokowi yang selama ini beberapa tahun terakhir masih menjadi perdebatan panjang. Namun ketika mulai mengarah kepada karya akademik Roy Suryo itu sendiri, justru muncul dinamika baru yang membuat kita semakin penasaran. Apakah isu ini nantinya akan dijelaskan secara terbuka? Yang kedua, apakah pihak kampus akan memberikan klarifikasi terkait? Jawaban atas semua pertanyaan itu tentu masih terus kita tunggu. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan diterimanya eksepsi dari Dr. Tifa akan terlepas dari pasal-pasal yang dikenakan kepadanya? Saya kira tidak ya. Dan mengenai ramainya pembahasan dugaan temuan hasil plagiat dari disertasi Roy Suryo itu sendiri yang beredar di ruang publik. Oke. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.